Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F, dari mahasiswa Logistik 34 akan menjelaskan tentang requisition to order, di mana saya sebagai user departemen, saya Trisutrisno Effendi. Di sini sebagai user departemen, saya akan membuat requisition untuk material. Oke. Kita akan masuk ke Infinite ERP, di mana saya akan masuk sebagai akun saya, PEM3. Saya masukkan username, kemudian password, kemudian login. Selanjutnya kita menunggu. Kemudian saya akan mengubah role saya menjadi user PEM Akamigas dengan organisasinya PEM Akamigas Cepu. Kemudian warehouse-nya Adiga Warehouse dan bahasanya bahasa Inggris. Kemudian uh, saya apply. Selanjutnya saya masuk ke application, saya klik procurement management, kemudian transaction, kemudian requisition. Kita klik. Kemudian kita create a new record in from. Kemudian saya mengisi organisasi sebagai pemakam migas cepu dengan dokumen nomor 102407 dengan bisnis partnernya saya isi sebagai Elektronik Indonesia PT, di mana press list-nya press list IDR, karansinya IDR, dengan warehouse-nya saya ubah menjadi warehouse A. Warehouse A. Di sini cost center-nya saya ubah sebagai admin, kemudian project-nya saya ubah menjadi project vessel test strip 1. Selanjutnya klik lines, kemudian create lines dan kita masukkan sebagai insert row. Kemudian isi material apa saja yang mau kita request dengan lines nomor 10, need by date-nya 12 tanggal hari ini, kemudian produknya saya pilih yang saya minta yaitu 1000 dinar, kemudian kuantitinya sebanyak satu, bisnis partnernya saya samakan jadi Elektronik Indonesia PT, kemudian price list-nya Progress price list IDR, kemudian net unitnya saya isi 4.550.250 rupiah. Kemudian saya samakan 4.550.250 rupiah. Oke, selesai. Kemudian, oh ya, jangan lupa kita isi description di sini sebagai kelompok 6 atau kelompok F, tugas kelompok F karena kami dari kelompok F. Yang ini tadi kemudian tugas kelompok F. Oke, kemudian kita save. Di sini kita cantumkan. Nah, di sini sudah tercantumkan material pertama, kemudian kita tambahkan material kedua. Kita isi datanya, need by date-nya 12, kemudian produknya saya minta itu sliding ini, kuantitinya satu, bisnis partnernya Elektronik Indonesia, kemudian purchase price list-nya purchase price list IDR, kuantitinya satu, harganya 3.500.000 rupiah. 3.500.000 rupiah. Oke, kemudian kita save. Selanjutnya saya minta sebanyak 3 material. Material ketiga dengan line nomor 30, nih by date-nya 12 hari ini. Kemudian kita masukkan alu offset ini materialnya. Kemudian sebanyak satu, piece partnernya kita samakan Elektronik
Indonesia, price-nya Forecast price IDR, kemudian harganya 2.500.000 rupiah. Kemudian sini kita samakan saja 7.500.000 rupiah. Oke. Nah, kemudian kita save. Nah, setelah kita mengisi material apa saja yang kita minta, kemudian kita di sini kita save dan kita approve dengan rilis. Oke, selesai requisition dengan nomor dokumen 102407. Itulah tugas saya sebagai user departemen yang membuat requisition. Oke, saya Rendianto Mangar sebagai user manager akan mengikut requisition dari saudara Klik. Sini saya masuk menggunakan company. So, kita melihat role serta setelah itu kita masuk ke application, terus ke procurement management, transaction, terus masuk ke manage requisition. Setelah masuk ke manage requisition, kita masuk ke it. Ya, di sini kita mencari tugas kelompok F. Oke, setelah ditemukan, kita klik, terus kita meng-approve. Di sini kita mereview, oke, terus kita meng-approve kembali, mengkomplitkan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya Titus Sempori sebagai Staff Purchasing Officer akan login menggunakan username Titus dan password. Setelah berhasil login, maka di sini saya menggunakan role purchasing Pemak Amigas dengan organisasi Pemak Amigas CPU dengan gudang Adiga Warehouse. Setelah itu saya apply dan saya akan melanjutkan ke bagian application di bagian procurement management, transaction, dan klik pada requisition to order untuk melakukan proses purchase order yang diawali dengan mencari requester yang telah membuat requisition dengan requester yaitu Trisnowoyo Effendi. Kemudian saya klik requesternya dan saya klik search. Setelah berhasil menemukan produk yang telah dibuat requisition, maka saya akan klik semua produk dan kemudian klik pada add. Setelah berhasil di add, maka saya akan klik lagi 3 produk tadi dan akan dilanjutkan dengan klik pada create. Maka muncul seperti yang bisa dilihat pada layar, order date tanggal 12 September 2022 dengan vendor Elektronik Indonesia, price list, purchase price list IDR dengan organisasi Pemak Migas Cukru dan gudang warehouse Adiga. Kemudian saya akan klik OK untuk mendapatkan
purchase order number 12173 strap PO.ICS. Maka selanjutnya saya akan mencatat nomor purchase order ini. Setelah berhasil, maka akan dilanjutkan untuk dikomplitkan. Kembali pada program manajemen di bagian manage requisition. Baik, setelah mendapatkan nomor purchase order tadi, maka saya akan mencatat nomor purchase order dan akan dilanjutkan pada program manajemen bagian transaksi di bagian purchase order. Setelah berhasil muncul menu pada purchase order, maka saya akan menfilter terlebih dahulu untuk mencari nomor dokumen yang telah berhasil dibuatkan purchase order. Di sini bisa dilihat bahwa ini merupakan dokumen yang dibuat purchase order dengan nomor purchase order 2173. Kemudian saya klik untuk open dan klik pada icon approve untuk di-review. Oke, di sini saya akan melanjutkan eh, mengkompletkan dokumen yang sudah berhasil direview pada proses purchase order. Di sini saya akan masuk menggunakan form Randy. Kemudian ke application, terus ke purchase order. Masuk ke purchase order, kita mau filterkan. Terus kita mencari nomor dokumen yang tadi sudah di-review. Dan ketika sudah menemukan, kita klik untuk mengapprove. Oke, sih. Perkenalkan, saya Nisa Safira Adelia sebagai staf warehouse. Di sini saya akan masuk dulu ke akun saya. Dan kemudian karena saya adalah staf warehouse, saya masuk di sini dengan role sebagai warehouse PM Akamigas. Lalu apply. Setelah di-apply, kita buka pada application, procurement management, pending good receipt. Nah, dari pending good receipt ini, cari nomor PO yang telah diberikan dari staff purchasing officer
dan yang telah disetujui oleh manajer. Dari staff purchasing officer tadi, eh, nomor dokumennya ialah 12173. Kemudian kita cari Sudah. kemudian eh, di sini sudah ketemu barang-barang yang dibutuhkan apa saja. Dan di sini merupakan eh, barang apa yang sudah kita terima. Di sini kita centang semua. Reception date ini merupakan eh, tanggal dari diterimanya barang. Kita pilih tanggal hari ini dan warehouse. Kita pilih salah satu warehouse yang akan kita pakai untuk menyimpan barang. Kemudian kita proses. Dari sini terlihat good receipt dengan nomor 11603. Dan apabila ingin melihat apakah good receipt-nya sudah terdaftar atau belum, kita buka application, procurement management, transaction, good receipt. Dan dari sini bisa kita lihat tadi nomor dokumennya ialah 11603. Nah, di sini terlihat barang-barang yang sudah kita terima tadi. Baik, perkenalkan nama saya Susana Samaran. Di sini saya bertugas sebagai staff purchasing dan staff accounting, di mana tugas dari staff purchasing sendiri untuk membuat purchase invoice dan mengkompletkannya. Sedangkan tugas dari staff accounting yaitu untuk melakukan pembayaran. Di sini saya akan masuk dengan akun saya. Karena saya di sini sebagai staff purchasing dan staff accounting, maka role yang saya pilih yaitu forecast Bank Akapigas. Kemudian di apply dan di masuk ke application procurement management. Nah, kemudian cari forecast invoice dan ditekan. Kemudian country new. Kemudian isi data-data sesuai dengan data-data yang tadi pertama telah diisi oleh yang telah diisi. Kemudian pilih bisnis partner, yaitu bisnis partner yang kami gunakan di situ Elektronik Indonesia. Setelah selesai mengisi data-datanya, kemudian tekan klik import, dan dicari nomor GR-nya atau good receipt-nya. Setelah didapat nomor GR-nya, ditekan. Di situ produk-produk yang akan produk-produknya akan muncul, kemudian ditekan semua produknya dan oke.
Nah, ini jika selesai akan ditulis sukses. Kemudian jika sudah sukses, di approve dan dikompletkan. Karena sudah selesai melakukan purchase invoice-nya, di mana didapatkan nomor purchase invoice-nya itu 11055. Kemudian saya akan masuk sebagai staff accounting. Kemudian masuk ke purchase invoice. Dan cari nomor dokumen P-nya yaitu 1000105. Kemudian dicentang dan di payment. Kemudian di sini centang nomor PO-nya, di mana nomor PO-nya itu 2173. Sudah selesai dicentang, kemudian klik. Paymentnya udah yes dan pembayarannya udah selesai. Terima kasih.